Kisah seorang guru yang mengharukan. Pak Kasir adalah pensiunan seorang guru dari sebuah sekolah di desa terpencil. Pak Kasir duduk termenung. Dipandanginya benda-benda yang berjajar di depannya dengan penuh haru. Bertahun-tahun dimilikinya dengan penuh kebanggaan, dirawat dengan baik hingga selalu bersih dan mengkilap. Jika ada orang yang bertanya, Pak Kasir akan bercerita dengan penuh semangat, keceriaan dan kebanggaan. Siapa yang tidak bangga memiliki benda-benda itu? Berbagai plakat penghargaan yang diterimanya sejak muda, berbagai prestasi, dan selama 35 tahun pengabdiannya sebagai guru di daerah terpencil. Daerah terisolasi yang tidak diminati oleh guru-guru yang lain. Namun Pak Kasir ikhlas menjalaninya, walau dengan gaji yang tersendat dan minimnya fasilitas sekolah. Cinta Pak Kasir pada anak-anak kecil yang bertelanjang kaki dan rela berjalan jauh untuk mencari ilmu, mampu menutup keinginannya untuk pindah ke daerah lain yang lebih nyaman dan penuh harapan. Kini masa itu sudah lewat. Masa pengabdiannya usai sudah pada usianya yang ke-60 tahun. Meskipun berat hati, Pak Kasir harus meninggalkan desa itu beserta keluarganya. Mereka tinggal di rumah peninggalan mertuanya di pinggir kota. "Hei Pak, jualan jangan sambil melamun," teriak pedagang kaos kaki di sebelahnya. Pak Kasir terkejut. "Tawarkan jualanmu itu pada orang yang lewat. Kalau kamu diam saja, sampai malam tidak ada yang laku," kata pedagang batu giok di sebelahnya. "Jualanmu itu menurutku agak aneh," ujar pedagang kaos kaki lagi. "Apa ada yang mau beli barang-barang seperti itu? Mungkin kamu mesti berjualan di tempat barang-barang antik, bukan di kaki lima seperti ini." Pak Kasir tak mampu menjawab apa-apa. Itu pula yang sedang dipikirkannya. Siapa yang tertarik untuk membeli plakat-plakat itu? Bukanlah benda-benda itu tidak ada gunanya bagi orang lain, sekalipun itu sangat berarti baginya. "Sebenarnya, kenapa sampai engkau jual tanda penghargaan itu?" tanya pedagang batu giok. "Saya sangat membutuhkan uang saat ini," jawab Pak Kasir. "Apa istri atau anakmu sedang sakit?" "Tidak, anak bungsuku hendak masuk SMA. Aku pun sudah berusaha ke sana kemari mencari pinjaman, namun tak kuperoleh." "Hai Pak Tua, bukankah engkau punya gaji? Pensiun maksudku." "Ya, ya. Tapi uang pensiunanku habis buat nyicil kredit sepeda motor dan untuk ongkos si sulung ke sekolah dan buat makan sehari-hari." Penjual batu giok itu terdiam dengan rasa iba. Mungkin merasa maklum sesama orang kecil yang mencoba bertahan hidup di kota dengan berjualan di kaki lima. "Kau yakin jualanmu itu akan laku?" penjual kaos kaki bertanya lagi setelah beberapa saat. Matanya menyiratkan kesedihan. "Insya Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki aku memperoleh rezeki, maka tak ada makhluk yang dapat menghalanginya," jawab Pak Kasir. Siang itu matahari sangat panas. Beberapa orang berhenti melihat-lihat batu giok dan 1-2 orang membelinya. Penjual batu giok begitu bersemangat merayu pembeli. Rezeki tampaknya lebih berpihak pada penjual kaos kaki. Lebih dari 20 pasang kaos kaki terjual. Sedangkan plakat jualan Pak Kasir, tak satu pun yang meliriknya. Keringatnya membasahi tubuh Pak Kasir yang mulai renta dimakan usia. Sekali lagi dipandanginya plakat-plakat itu. Kegetiran membungkah dalam dadanya. Berbagai penghargaan itu ternyata tak mampu menghidupinya. Penghargaan itu hanya sebatas penghargaan sesaat yang kini hanya tinggal sebuah benda tak berharga bagi banyak orang. Sebuah ironi kehidupan yang sangat pedih, tak terbayangkan sebelumnya. Predikatnya sebagai guru teladan bertahun yang lalu, tak sanggup menghantarkan anaknya memasuki sekolah SMA. Sekolah untuk menghantarkan anaknya menggapai cita-cita yang dulu selalu disemangatkan untuk anak-anak didiknya. Saat kegetiran dan keputusasaan masih meliputinya, Pak Kasir dikejutkan oleh sebuah suara dari seseorang. "Bapak hendak menjual plakat-plakat ini." Seorang lelaki muda perlente dan tampan berjongkok, lalu bersalaman sambil mengamati jualan Pak Kasir. Melihat baju yang dikenakannya dan mobil mewah yang ditumpanginya, ia sepertinya lelaki berduit. Pak Kasir tiba-tiba berharap semoga barangnya dibeli. Ya, saya memang mau menjual plakat-plakat ini," jawab Pak Kasir gugup. "Berapa Bapak jual setiap satuannya?" Pak Kasir berpikir, "Berapa ya? Bodoh benar aku ini.
Dari tadi belum terpikirkan olehku harganya. Berapa, Pak? Ya, 500.000. Jadi semuanya 2.500.000. Boleh saya beli semuanya? Tanya pemuda tersebut. Hah, dibeli semua? Tanpa ditawar lagi? Kenapa tidak kutawarkan dengan harga yang lebih tinggi? Pikir Pak Kasir sedikit menyesal. Tapi ia segera menepis sesalnya. Sudahlah, sudah untung bisa laku dan masih ada orang yang mau membeli. Apakah Bapak punya yang lain? Tanda penghargaan yang lain misalnya? Tanda penghargaan yang lain? Pak Kasir buru-buru mengeluarkan beberapa medali kejuaraan ketika menjadi atlet di sekolah dari tasnya yang lusuh. Dari prestasi kejuaraan atletik yang berhasil diraihnya saat masih SMP dan SMA. Semuanya ada 10 buah. Bapak kasih harga berapa satu buahnya? 200.000 rupiah. Hanya itu yang terlintas di kepalanya. Baik, Pak. Jadi semuanya seharga 4.500.000 rupiah. Bapak tunggu sebentar, saya akan ambil uang di bank sana itu, kata lelaki perlente dan tampan itu sambil menunjuk sebuah bank yang berdiri megah tak jauh dari situ. Ya, saya tunggu anak muda, kata Pak Kasir masih tak percaya. Menit-menit yang berlalu sungguh menggelisahkan hatinya. Benarkah lelaki muda itu hendak membeli plakat-plakat dan berbagai tanda penghargaannya? Atau dia hanya penipu yang menggoda saja? Pak Kasir pasrah saja. Tapi nyatanya, lelaki itu kembali juga akhirnya dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Pak Kasir menghitung uang dalam amplop, lalu buru-buru membungkus plakat-plakat dan berbagai tanda penghargaan miliknya dengan kantong plastik. Seakan-akan takut lelaki muda itu berubah pikiran dan tidak jadi membeli. Dipandangnya lelaki muda itu pergi dengan gembira bercampur sedih. Ada yang hilang dari dirinya, kebanggaan atau mungkin juga harga dirinya. Pak Kasir kini melipat alas dagangannya dan segera beranjak meninggalkan tempat itu, meninggalkan pedagang batu giok dan kaos kaki di sampingnya yang terbengong-bengong. Entah apa yang mereka pikirkan. Namun, ia tak sempat berpikir soal mereka. Pikirannya sendiri pun masih kurang dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Lebih baik pulang jalan kaki saja. Mungkin sepanjang jalan aku bisa menata perasaanku sebaik mungkin. Aku tidak ingin istriku melihatku merasa kehilangan plakat-plakat itu. Aku tidak ingin ia melihatku menyesal telah menjualnya. Karena aku ingin anakku sekolah. Aku ingin dia sekolah. Pak Kasir bertutur dalam hati sepanjang jalan yang sepi. Ia melangkah gontai menuju rumah. Separuh hatinya begitu gembira. Akhirnya si bungsu dapat sekolah. 4,5 juta cukup untuk membiayai uang komite dan beberapa bulan uang sumbangan lainnya. Namun, separuh bagian hatinya yang lain menangis, kehilangan plakat-plakat itu, yang sekian tahun lamanya selalu menjadi kebanggaannya. Sesampainya di rumah, istrinya menyambutnya dengan wajah khawatir. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi denganmu? Tadi ada lelaki muda yang mencarimu. Dia memberikan bungkusan ini dan sebuah surat. Aku khawatir Bapak ada masalah. Begitulah kata istrinya. Pak Kasir tertegun penuh haru. Dilihatnya kantong plastik hitam di tangan istrinya. Sepertinya ia mengenali kantong itu. Dibukanya kantong itu dengan terburu-buru. Dan plakat-plakat itu, tanda penghargaan itu ada di dalamnya. Semuanya, tak ada yang berkurang satu biji pun. Apa artinya ini? Apakah lelaki itu berubah pikiran? Mungkin ia bermaksud mengembalikan semuanya. Atau mungkin harga yang diberikannya terlalu mahal. Batin Pak Kasir bergejolak riuh. Segera dibukanya surat titipan pemuda tadi yang diberikan istrinya ke tangannya. Sehelai kartu nama terselip di dalam surat pendek itu. Pak Kasir yang saya cintai dan muliakan, mohon maaf Pak, saya kembalikan plakat-plakat ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Bapak dan keluarga. Plakat-plakat ini bukan hanya berarti untuk Bapak, tapi juga buat kami semua, mantan murid-murid Bapak. Kami sangat bangga telah menjadi murid Bapak. Terima kasih atas semua jasa Bapak selama ini yang telah mendidik dan membimbing kami. Semoga kami telah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Atas bimbinganmu Pak,
Kami telah memiliki sedikit harta yang halal dan baik diberikan Allah, serta kami bisa memiliki sebuah hati yang suci dan ikhlas dalam menjalani hidup ini atas doamu dan ridhonya. Semoga kebahagiaan kami, juga kami berdoa dan berharap merupakan kebahagiaan dan kebanggaan Bapak sebagai guru yang sangat kami cintai. Mungkin Bapak sudah tidak ingat lagi siapa kami, tapi kami selalu mengingat jasa-jasa Bapak dan tidak akan pernah kami lupakan selamanya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Pak Kasir, maafkanlah aku mungkin sangat sering menyakiti hatimu waktu itu. Dan bahagiakanlah serta berkatilah umur dari guru-guru kami, semoga mereka semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai hamba-Mu. Meskipun sebahagian dari mereka telah purna tugas atau pensiun, tapi pikiran dan suri teladan darinya selalu kami impikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalam muridmu, Muhammad Furkan, lulusan tahun ke-80. Subhanallah. Tanpa sadar, air mata Pak Kasir menetes mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Dia bertemu dengan muridnya yang dulu sangat dia banggakan. Ternyata dia terharu dan bangga karena masih memiliki mantan anak didiknya yang sukses dalam hidup dan memiliki hati yang mulia. Ya Allah, berikan kemudahan dan keberkatan ilmu bagi anak-anak didikku. Semoga mereka dan keluarganya semakin sukses dalam ridho-Mu. Amin. Itulah doa Pak Kasir untuk mantan murid-muridnya.